Halo semua, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Michael Renstein dengan nomor NPM 2042141 dari kelas BWMC yang diajarkan oleh Bapak Eko Witlano. Hari ini saya membuat video ini untuk ujian akhir semester Pendidikan Agama Buddha dengan topik pandangan Buddha terhadap orang tua. Kita semua sudah tahu ya apa itu orang tua. Orang tua itu merupakan orang yang melahirkan kita, menyayangi kita, membesarkan kita sampai mereka tua dan meninggal. Kita sebagai anak itu memiliki kewajiban kita sendiri untuk menjaga orang tua kita sendiri. Tetapi di kalangan masyarakat ini mungkin lah ya, beberapa itu ada yang tidak begitu mematuhi orang tua mereka dan membantah orang tua mereka sendiri. Makanya saya hari ini mau mengambil topik ini untuk menceritakan permasalahan tersebut. Kita juga memiliki orang tua kedua yang merupakan guru kita di sekolah, tapi saya tidak akan memasuki teritori itu karena saya hari ini hanya membahas tentang orang tua kita yang pertama. Ini ada cerita di mana seorang anak yang tidak mempedulikan atau mematuhi orang tua dia sendiri, di mana ibunya itu selalu menasihati dia dan mencintai dia, tapi anaknya itu tidak memedulikan itu tersebut, sampai-sampai anaknya itu merasa sangat marah dan membunuh orang tua dia sendiri, yaitu ibunya. Ini bisa berakibatkan pelanggaran sila pertama Pancasila, yaitu membunuh makhluk hidup. Dan lebih parah lagi, ini bisa mengakibatkan salah satu perbuatan yang sangat tidak bisa dimaafkan, yaitu salah satu dari Garuka Kama, membunuh kedua orang tua. Jika kamu melanggarkan salah satu pelanggaran, yaitu Garuka Kama itu, kamu bakalan bisa masuk ke neraka yang penderitaannya itu sangat menyakitkan. Intinya kamu bisa menderita. Setelah melakukan perbuatan tersebut, anak itu menyesal atas dimana dia bunuh ibunya sendiri itu, karena sudah terlanjur ya tidak bisa lagi dikembalikan kepada sebelumnya. Anak itu menjalankan hidupnya sangat menderita pada masa itu, dan juga ketika dia meninggal karena dia telah melanggar Garuka Kama itu, dia memasuki salah satu penderitaan yang sangat menderita sekali. Dalam ajaran Buddha itu, di dalam kitab sucinya Dhammapada bab kelima ayat ke-67, Sang Buddha bersabda, bila mana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seorang itu menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan tatap tangis dan wajah yang bergelimang air mata. Di sini berarti dimana kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak bisa dibalikin lagi kepada orang tua kamu sendiri, kamu bisa menyesal. Kalau kamu menyesal itu berarti ya perbuatan itu tidak baik. Untuk di kalangan sekarang mungkin lebih banyak itu mereka hanya tidak mematuhi orang tua dia, tidak mendengarkan, sampai marah-marah orang tua, memaki-maki orang tua dia sendiri. Solusi kita untuk permasalahan ini itu kita menjalankan kewajiban kita sebagai anak. Terdapat di dalam sila Lowada Sutta diuraikan 5 macam kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, yaitu kita akan merawat dan menunjang kehidupan orang tua terutama di hari tua mereka. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Yang keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak mengamburkan harta orang tua dengan sia-sia. Dan yang terakhir, memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Membawa orang tua kita ke jalan yang benar, mereka bisa berbahagia dan kita juga bisa bahagia. Di dalam Anguttara Nikaya bab keempat ayat 2, di situ dikatakan, apabila anak dapat mendorong orang tuanya yang belum mempunyai keyakinan terhadap Tiratana, yaitu Buddha Dhamma Sangha,
sehingga mempunyai keyakinan kepada tiada tanah itu. Apabila anak dapat membuka mata hati orang tua untuk hidup sesuai dengan dhamma, membimbing mereka untuk memupuk karma baik, berdana, melaksanakan sila, mendorong mereka mengembangkan kebijaksanaan, maka anak tersebut sudah membalas budi dan jasa kebaikan orang tuanya itu. Dan juga kita bisa mengimplementasikan bakti kita kepada orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita, untuk tidak menjadi seorang anak yang durhaka. Yaitu yang pertama adalah ketika kita di rumah itu, jika orang tua kita memanggil nama kita, kita segera menyahut, jangan diam saja. Yang kedua, segera melaksanakan jika ada suatu hal yang harus dikerjakan oleh orang tua kita, jangan sengaja menundanya. Yang ketiga, jika orang tua kita memberi nasihat, kita harus mendengarkannya dengan penuh perhatian dan muncul rasa respect. Bila orang tua kita menginginkan kita belajar baik dan memberi pengarahan pada kita, harus bersikap hormat dan tidak boleh semena-mena. Kita harus menyimak baik-baik perkataan dari orang tua kita sendiri. Bila orang tua kita menyuruh untuk melakukan pekerjaan rumah, membeli sesuatu, atau suatu kewajiban lainnya, kita harus menuruti, jangan membantah. Melakukan tugas atau kewajiban yang diperintahkan oleh orang tua kita, kita harus penuh hati dan jangan melakukan muka yang cemburut, ogah-ogahan, atau bekerja tidak sepenuh hati. Yang kelima, apabila kita telah berbuat salah, orang tua kita menyalahkan kita, kita harus menuruti tersebut dan menanggung segala akibat dari kesalahan itu. Kita tidak boleh marah, gusar, dendam, atau durhaka terhadap mereka membuat orang tua kita sedih. Yang keenam, sebagai anak itu pada musim hujan atau musim dingin, kita harus memperhatikan apakah pakaian dikenakan orang tua kita cukup hangat. Demikian juga dengan tempat tinggal orang tua, apakah hangat atau nyaman untuk dihuni di tempat itu tersebut. Yang terakhir, saat kita keluar, kita harus beritahu kepada orang tua kita kalau kita mau pergi dan kapan kita pulang, supaya orang tua kita itu tidak khawatir terhadap kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.